bangun ya harus Iya. harus mikirin dia jijik, ngerti gak sih? Like gue udah jauh-jauh di Amerika, gue udah ada kehidupan gue, tiba-tiba bangun-bangun tuh kan secara nggak langsung gue harus research gitu kan, harus denger ngomong apa gitu kan, jijik jadinya. So please. Aku cari IG. Aku pakai IG ini, udah nggak pakai IG yang itu karena kena shadow ban, karena kemarin terlalu barbar sampai kena take down 6 bulan. Lu pernah ya, Gap? Berapa bulan lu di take down? Gua 6 bulan yang itu, yang lu IG yang centang biru. Kasih tahu 6 bulan itu. Iya. Gua 11 bulan pas. Balik lagi kan. Mau ke 12 bulannya balik. Bayar lah. Lu udah bayar IT nggak sih? Tapi tetap aja 11 bulan nggak bisa dipercepat kan? Ya udahlah. Itu IG kan beli. Lah ini IG gue yang 40.000 itu real. Followernya segitu emang. Engagementnya juga segitu, yang nonton juga segitu. Daripada IG yang beli dari dia. Ada. Nah, nanti gue balikin lah. Kan kemarin dia minta suruh balikin, gue balikin. Duit gue balikin juga gitu kan. Cenah. Nggak ngaruh juga sih. Gue kemarin nggak main IG juga. Si GB aja kadang-kadang nggak. Sebenarnya nggak apa. Emang gue tuh sebenarnya udah males posting apapun yuk, sumpah beneran. Gue tuh udah ada di titik yang gue udah jenuh sama sosial media. Cuma kalau gue nggak posting sehari aja, yang Cevita ngechat, yang Ola ngechat, nanti yang ipar gue ngechat apa, lu kemana? Kok lu nggak posting? Mereka takut entah gue mati, takut apa gitu kan. Jadi ya udahlah, gue tetap posting di sosial media untuk membuktikan kalau gue masih hidup gitu kan. Gue udah ada di titik jenuh sama sosial media. Dan kita juga beraktivitas. Jadi kalau misalnya kadang-kadang nggak posting karena udah tahu capek, udah tahu. Kalau misalnya lagi pengen nge-live, kalau nggak live ya udah gue me time juga ya, Gap. Kita juga, apalagi Gaby itu orangnya nggak bisa sendirian. Pasti di sekitarnya dia ada Janet, ada si. Kalau aku nggak bisa sendiri, guys. Aku tuh tipe orang yang nggak bisa sendiri. Aku harus punya ada orang di sekitarku gitu loh. Nggak bisa tidur aja. Aku kalau ada teman, aku nyenyak loh. Nyenyak aku tidur. Ya. Biar temanku yang tidur sama aku itu ngorok parah kayak apapun, aku bisa tidur loh, bisa nyenyak loh. Tapi lu emang udah terbiasa ada orang di situ. Kalau nggak di situ, lu kesepian. Berasa kayak lonely gitu kalau sendiri. Makanya lu nggak betah kemarin di Dubai karena mereka udah pada pulang. Gue langsung nggak betah. Gue bilang udahlah, gue cabut. Padahal tadinya gue mau kesana kan, Gue ngomong aja deh, ya ada Majanit ini kan. Tapi lagi dingin kan banget juga. Ini makanya gue mau keluar beli air minum aja mager banget. Gue tadi nempel di tangan gue di kaca jendela aja dingin banget. Tapi ada nggak koko yang tipe-tipe gue banyak? Ada sih, ada aja sih mungkin. Ya ada aja sih mungkin ya. Karena kan beda lontenya kan beda juga yang ngecek kita. Ya sih, gue tau pita kan. Gue ditempong cuma 2 kali, tapi itu sama yang gue suka sih. Sini banyak kok koko yang ganteng-ganteng. Ini gue kayaknya kalau misalnya ini udah turun kan hotel ya? Iya, kalau misalnya 2 hari ini gue beres-beres kamar segala macam, gue masih bisa ke Hong Kong sih. Jadi kabarin aja. Lu masih lama kan? Habis itu nanti dari Hong Kong gue mau ke Thailand. Gue nggak ke Thailand. Ke Thailand mah ngapain sana? Cuma bong-bong duit doang. Kalau di Hong Kong gue ada sengaja bisa bucin-bucinan sama koko itu, koko Hong Kong. Mau. Makanya gue dari kemarin tuh udah pengen banget ke Hong Kong. Kayak sebenarnya malam ini juga gue bisa terbang. Bisa, cuman tunggu berapa hari ini biar gue beres-beres rumah, koper segala macem, terus bayar bill, terus baru ke Hong Kong. Jualan itu dia nggak nempong, guys. Dia yang nempong. Dia
Dia nggak ditempong Yuke kalau dia jualan. Jadi Yuke yang jadi top. Yuke yang nunggingin laki. Gorojok-rojok. Jadi untungnya Yuke kayak gitu, dia nggak capek. Capek sih sebenarnya, malah nempong capek malah. Nah, capek juga lah. Lebih capek jadi top lah, harus ngaceng lu teh. Iya. Kalau misalnya jadi boti mah tinggal ngengkang doang lu teh. Harus berdiri lagi udah pakai berdiri pakai high heel lagi lu teh gimana? Gue nggak pernah ngerasain nempong sih. Jadi gue nggak tahu capek atau enggak. Pernah. Kan bukannya lu pakai strap-on pernah kan? Iya. Kan kalau gue harus ngecong. Gue aja pernah ngerasain nempong lekong ya guys. Gue pakai dildo yang ada ikat pinggangnya. Terus gue tempong gitu kan. Sampai gue bilang, gue capek Beb. Gue bilang gitu, udah kau fisting aja katanya. Suruhnya fisting, ku fisting pakai kaki. Fisting bukan pakai tangan. Kakiku kasih sarung tangan, ku masukin dalam kaki. Ku masukin kakiku aku sambil tiduran kayak gini udah. Ih. Tapi kalau misalnya mereka nggak peduli pakai dildo aja, iya gampang benar. aja teman. Kita ala-ala Gue doang gitu. Capek loh, pernah ngerasain pakai dildo gitu gue nempong lekong. Ya udah begitu. Gimana? Emang nggak jadi. Emang gue sekarang harus bayar ini rumah gimana? 60 juta lebih kalau misalnya itu. Kalau dapat gadun. Iya, kalau nggak dapat gadun nanti rumah gue bayarnya kan sebulan 60 juta gap gue cicilan gue bilang sama Yuke kalau ya lu balik lagi aja ngelonte. Gue bilang kayak iyalah kata Yuke, cicilan rumah gue 60 juta katanya. Lu pikir katanya. Sayang juga guys kalau misalkan kayak Yuke bayar cicilan pakai uang hasil dia jadi kuli koper kan sayang. Sampai tipes pun gue nggak bisa bikin segitu gap. Kerja di United nih, misalnya sehari 20 jam gue kerja, nggak bisa dapat segitu nggak? Karena gaji udah dipotong-potong pajak paling dapatnya 50 juta 60 juta sebulan. Itu tuh udah sehari 20 jam kerjanya. Nggak mati. Gue ya, sehari 20 jam. Udahlah Yuyun, kau emang ditakdirkan jadi lonte juga kayak aku. Ya nggak cari gadun part-time kali ya. Emang ditakdirkan jadi lonte. Sebenarnya kalau misalnya aku nggak ini bisa sih kalau misalnya gue dikos-kosin kan, tapi uangnya pas-pasan, jadinya gue uang untuk sehari-hari itu kayak seret ya, ujung-ujungnya ya cari laki kan, suruh bayarin. Nah kan percuma, sayang banget ya kan? Rumah lu itu 5 kamar, kayak nggak berguna aja kalau nggak lu kos-kosin. Mau gua kos-kosin kemarin kan Desember holiday, mana ada yang nyari kos-kosan sayang. Nah di Januari orang ada kamar karena kan mereka tahun baru mau pindah segala macem kan, jadi makanya gue beresin kamar ini. Gue udah ada property agentnya, jadi mereka udah rental. Jadi gue kalau misalnya di Hongkong pun mereka bisa showing, gue tinggal kunci kamar. Makanya gue bilang hari ini sama besok gue beresin itu kamar sebersih-bersihnya, ngepel segala macam. Nanti kalau misalnya gue lagi di Hongkong atau gimana, ada manajemen yang bisa showing my rooms gitu loh. Gitu. Ke Korea juga rumah Yuke kan ngontrak rumah Yuke itu beli. Hongkong dulu. Aduh, gue bisa kasih sertifikatnya, cuman kan nanti rumah ada Yuke itu beli, dia memang belinya masih kredit, tapi dia beli bukan ngontrak. DP gue aja 2 miliar mereka sayang. Nih kan orang Indonesia kan bodoh-bodoh ya. Mereka nggak tahu rumah ngontrak. Lu pikir rumah yang apartemen studio aja di Amerika aja itu mahal ya, lebih mahal ngontrak daripada aja beli ya, kayak apartemen Sally kayak gitu aja. Itu apartemen kayak gitu itu sebulan itu di Indonesia kan, itu dirupiahkan itu hampir 30 juta, 28 juta itu belum termasuk listrik. Satu kamar. Kayak si Adri 25 juta studio.
Iya. Mending gua ini 4 kamar cuma 60 juta. Jadi gua bisa sewain. Makanya gua mikir daripada cuma ngontrak nyewa-nyewa, duit gue nggak kemana-mana, mending gue masukin ke rumah. Jadi gue kerja segala macam ada hasilnya daripada gue cuman menter-menter. Misalnya gue bisa aja deh, ini 60 juta gue bisa di downtown San Francisco satu kamar gue. Kosan gue dulu mah murah banget, cuman 10 juta gitu. Itu soalnya kamar mandi luar, dapur luar kan, kayak bener-bener kosan mahasiswa gitu di Indo yang cuman 1.500.000-an di Jakarta. Itu benar. Kalau di sini 60 juta lu bisa di downtown, di apartemen yang paling tinggi, ada pool, bisa. Tapi kan nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun duit gue cuma masuk ke apartemen doang. Kalau rumah ini 2 tahun, 3 tahun rumah naik, gue bisa jual, dapat profit, gue bisa pindah lagi kemana. Iya, gue bisa beli itu orang Indonesia tolol yang nggak paham. Dipikirnya sewa, dipikirnya ngontrak tempat tinggal di Amerika tuh murah kali. Makanya lu ke Amerika dulu biar lu pinter sebelum ngoceh. Gak masuk akal. Nggak ada yang beli, nggak pernah bilang juga gue beli rumah ini cash, nggak pernah. Gila aja lu, ini rumah tuh 10 miliar lebih guys, ya. 10 miliar beli cash seorang gue gitu loh. Ya kalau misal mantan laki gue aja nggak bisa beli rumah ini cash, pasti nyicil. Semua orang yang beli rumah cash itu bodoh karena interestnya terlalu bunga banknya terlalu kecil. Yang mending uangnya lu puterin ke ya tempat yang lain, jangan beli rumah cash. Ya. Kadang-kadang netizen ini sok tahu gitu ya, udah mah di Indo, iya. udahlah emang beneran kalian udahlah di Indo, udahlah nggak pernah ke Amerika, tapi sok tahu gitu sama kehidupan di Amerika. Karena gini Gap, dia udah kebiasaan lihat-lihat konten sebelah yang bohong-bohong, makanya dia percaya sama konten sebelah, makanya datang ke sini mereka menghina-hina kita. Karena aduh, kalau diomongin ya, mereka ngomong lonte-lonte, mereka juga dulunya lonte, cuma nggak mau mengerti aja. Lunte. Dia juga pernah makan uang lonte kok. Nih, camkan, nggak ada bencong yang nggak pernah ngelonte. Nggak ada. Ujung-ujungnya fantasinya kita tuh pasti diewong abang-abang. Diewong sama laki yang kita suka. Iya. Jangan munafik lah sayang. Ya kan? Gitu. Jadi ya kalau misalnya mau nunjuk jari gitu, lu lonte-lonte, ngaku dulu gitu lo sendirinya kan. Ngaku bencong, aku nggak sendirinya bencong. Gitu aja lu deh. Nggak usah jauh-jauh, ya kan? Mau menghina kita gitu kan. Ih, cantik aku paling cantik, ngaca dulu deh. Ya kan? Kalau mau ngejek orang dulu tuh, lihat dulu di kaca, kitanya udah cantik belum gitu kan, udah nyisiran belum gitu kan, udah operasi berapa kali sih ngomongin orang sinkron jelek, belum ya kan? Muka minimal simetris gitu kan. Lubang hidung ya kan, rekening udah aman belum gitu kan, udah pernah nyobain uang kita belum gitu kan? udah pernah ngerasain uang hasil kita ngelonte belum gitu. Dia senang tuh gue kasih kan yang $100 mencak-mencak kegirangan yang 1,5 juta. Udah nanti jadi konten buat aja, udah itu gitu aja dulu Gap. Ini aja pasti gugu gitu, lu sama gua nge-live tuh pasti dia kayak kangen sebenarnya sama kita tuh, kangen Gap. Nggak ada dia kayak begini. Siapa yang mau diajak live sama dia? Nggak ada. Siapa yang ada yang dia mau ajakin konten gitu, terus hai guys lagi ngapain? Nggak ada. Siapa malu konten sama dia? Ujung-ujungnya Maret puasa, waktunya Gaby tampil pas sahur. Ya nanti aku live terus puasa. Lu Maret. puasa itu Februari ya? Maret ya? Lu di mana? Lu nggak jadi
Orang-orang pada emang Gaby ditolak. Gaby tuh nggak ditolak. Gaby tuh sebelum mau ke Amerika dia mau melala dulu. Kan Enggak, dia udah ke gimana Amerika udah gimana pasti ceritanya gue lama. ditolak? Ditolak karena apa gue? Karena mereka bilangnya lu dideportasi segala macam. Udah bikin-bikin soal-soal begitu, Gap. Nih ya guys, kalian itu kalau misalnya punya visa Amerika dicap 5 tahun, kalian mau keluar masuk Amerika Iya. berapa kali pun boleh. Jangan 2 ya, bulan. si Gaby nggak oversize, Sampai cuma 2 2 bulan bulan kan malah. Gap, lu ya. Jadi si Gaby keluar masuk. Nah, yang kalau si Gaby 7 bulan, 8 bulan Iya, keluar Amerika baru masuk itu lagi dipertanyain, kenapa lu dipertanyakan. kemana? Aku tuh dari kemarin tuh aku mau ke Amerika, cuma aku mikir ke Amerika sekarang dingin. Udahlah aku mau melalak aja dulu deh gitu. Karena aku pikir kan Desember itu kan Dubai Times kan. Desember tuh Dubai Times. Jadi aku pikir udah aku Dubai aja dulu. Benar. Jadi ya apa kalau misalnya si Gaby nggak ke Amerika, tunggu waktunya, belum itu. Nanti kalau Iya, dari Amerika, benar. jangan pulang-pulang Kak, ditanya Benar. lagi. Kok nggak pulang-pulang? Giliran gue belum berangkat, kok Eh, nggak ke Amerika? Gue mah gampang. Mau besok gue nggak berangkat laku gue ya. bisa. Mm-mm. Nggak gitu konsepnya juga sayang. Orang tuh ada planning-planningnya. Gue juga bisa ke Hong Kong besok, cuman kan planning gue ada rumah yang harus gue pikirin. Kalau kemarin cuma ngekos doang, aduh udah kayak itu deh. Cicilan gue cuma 10 juta sebulan, gue udah ke Hong Kong melala. Pengen gue tuh kayak apa, nggak ada beban, nggak ada tanggung jawab, cuman kan ya udah gimana, udah beli rumah, nggak mungkin juga besok gue jual rumah ini. Ya kan, terus gue terbengkalai gitu rumah ini, kasih apa, sayang juga 60 juta sebulan, ya kan. Ya gue kerja keras dulu, abis itu gue bisa melala. Makanya gue bilang sama si Gaby, lu kemana gue bisa samperin kalau misalnya apa yang cucok-cucok. Kalau misalnya ke Thailand, nggak cucok juga di Thailand, ngapa just tip gue jadi gitu, hai guys. Gue harus ke Thailand buat Kalau ini juga kan, buat apa? Buat meeting untuk Miss Equality, meeting kedua kali. lu emang lu Lah lanjut masih lagi lanjutkan itunya. host country-nya Thailand. Oh, yang gue lu udah kasih ke orang itu apa, Belum. lisensinya. Kayak gitu lu masih Masih apa, semangat. masih Gue kan semangat suka ya. banget sama beauty pageant juga. Oh, ya udah kalau Iya. pasien lu di sana oke lah. Miss Universe, Miss apa, Miss enggak, kalau ngikut-ngikut lomba-lomba gitu aja modalnya 100 juta lebih ya, Gap. Iya, Tiket. Lu bayar lah. harus bayar nggak sih masuk gitu? Uh, Kayaknya kalau Enggak menang sih, juga harus kalau bayar di nggak Miss sih? Equality sih enggak ini pure pemenang. Kalau di itu Miss Uh, apa, yang Bangkok itu bisa, namanya? bisa. Ya udah, nggak usah itu lah ya. Ya kedip-kedip lah ya, kedip-kedip. Hai, how are you? Bisa. Sawadikap gitu lah ya. Semua juga pasti gitulah. Ada politik-politiknya pasti kan. Nggak mungkin nggak. Miss Universe juga nanti petinggi ini sama petinggi ini Si ketemu Kebi gitu kan. merasa Miss Universe. Gitu Emang kan kapan ya. gue merasa Miss Universe? Gue nggak ngerasa Miss Gak Universe ya. Gua ngerasa Mister Miss Konjit. Universe. Kenapa lu? Udah bisa masuk ajang gitu aja udah Iya. hebat, Gap. Mereka bisa mereka bisa masuk. Mereka mikir tuh masa masuk ajang tuh kayak yang nggak harus prepare make up, dress, terus apa, kostum, outfit, itu Gua nggak aja pakai modal. yang waktu Ya kompetisi kan? habis 180 loh itu. Ya kan? Karena berapa bulan yang paling mahal apa, Gap? Apa ya paling mahal? Gue udah lupa sih, udah 3 tahun. Tiket-tiket Gue aja bawa berapa orang itu pasti puluhan nyokap, juta bawa ya kan? adik, bawa asisten. Di sana lu makeup Pakai artis makeup lu make artis upin itu. sendiri. Iya. Bayar lagi kan? Belum lagi sewa bajunya pas di Thailand itu, yang pas malam final kan gue sewa baju desainer Thailand. Sewa. Harus sewa. Ya lah,
ribet ya. Soalnya lu pasti di sana juga pengen menter kan, apalagi apa sama cong-cong lainnya kan pasti lu pengen, oh gue juga bisa lah. Ada nggak yang budget pas, yang kalau budget pas-pasan pasti kelihatan banget kan? Ada. Ya kan? Soalnya kalau misalnya mereka pakai modal sendiri, sayang juga sih sebenarnya. Tapi ya kan? Jauh-jauh apalagi tapi yang kan dari luar negeri dari kebahagiaan bencong itu kan beda-beda juga. Kalau mereka yang pageant fighter, yang memang mereka suka beauty pageant, mereka itu nggak akan mikirin itu rugi atau apa gitu, karena emang mereka suka gitu. Nggak. Iya, makanya gue juga kan gue ke Bangkok ketemu sama si Diano kan, gue bilang emang kok cari apa, nggak apa-apa lama itu kebanggaan gue katanya kalau bisa masuk katanya. Oh kalau gue mikirnya Ya kalau bencong kan gitu mau menang mau enggak kan nggak masalah gitu, yang penting mereka di panggung internasional aja gitu. Tapi kan itu sekalian Ember. ngiklan juga ya kan di situ kan, orang-orang pasti ngeliat, oh cantik ya, dari mana ini gitu kan, Memuaskan hati sama emberan. nengolin ya sih. Gua nggak pernah pengen ikut ajang-ajang gitu, enggak, karena satu masih banyak orang yang lebih cantik dari gua. Terus kedua, nggak bukan yang nggak pede sih, nggak kepikiran juga gitu Gap di panggung gitu catwalk terus diadu-adu sama yang lain. Kata gue kayak yang ya udahlah, mereka gue kayak yang udahlah menangin dia aja, dia lebih cantik gitu. Gue bukan orang yang merasa paling cantik, enggak, gue mending ya cantik, gue lebih mengakui orang lain lebih cantik daripada gue juga bilang gue nggak jelek, cuman maksudnya ya udahlah dia pengen cantik aja lah gitu, nggak jadi kompetisi nggak jadi kompet juga. Gue juga ada itunya sendiri kan, ada marketnya sendiri kan. Marketnya si Gaby sama marketnya gue beda sayang. Jadi kita nggak berkompet. Si Gaby sama kalau misalnya ini dunia perfect gitu ya, gue dapat koko satu aja gue tinggalin ini semua, bener. Makanya dari kemarin gue orang-orang ngomong halu itu bukan halu, emang isi hati gue. Sampai gue bilang ya, kalau sampai kata gini, kalau gue jual rumah ini aja pindah ke LA, gue jabanin. Ini nih ada satu cowok itu, ada satu. Karena gue mikir gini, hidup gue ngapain lonely di sini, Gap? Ini rumah segede-gede gaban gini buat apa? Kalau misalnya gue lonely juga, gue nggak happy. Kan ini rumah gue bisa jual, gue punya ada uang buat modal usaha, atau gue beli rumah lagi di LA, gue bisa gitu. Gue over kredit di sana bisa. Kan modalnya dari sini misalnya gue dapat 2-3 M lagi, gue bisa beli lagi, nyicil lagi di LA. Cuma pindah lokasi doang kan. Cuman ya kalau misalnya gue belum jatuh cinta, jadinya bego jauh-jauh kayak LA ngapain. Ini sebenarnya kalau dia bisa sama bule, dia gampang guys dapat untuk laki untuk nikah. Karena iya, besok juga bisa. Gampang karena di sana tuh banyak banget bule-bule yang mau nikah gitu ya. Walaupun mau sama congkek, sama kau crossdresser kayak atau apa kayak. Cuma ya dianya nggak bisa sama bule, mau gimana coba, mau dipaksa jungkir balik juga nggak bisa. Kita menikah itu kan ya harus sama orang yang emang kita cinta, kita sayang gitu. Sama kayak aku juga kayak begitu. Iya. Kalau misalnya cuma mau have fun doang, gini ya, gue horny-hornynya, gue nggak bakal cari bule. Sorry itu saya ya. Gue carinya Asia atau Latino. Latino juga 80% Asia, 10% Latino, yang lainnya dah gitulah. Gue gimana lagi pengen ngidam nasi padang dikasih kolak kan nggak nyambung gitu kan. Ya kan, lagi ngidam capcay gitu kan, Chinese food, dikasihnya roti tawar gitu kan, jadi nggak memuaskan. Tuh kalian yang lokal pecinta cong tuh sama Yuka aja. Iya, nih ya, gue kasih giveaway buat kalian yang bisa menjodohkan gue, nggak usah sampai halu. Jangan gue kena tipu lagi ya, jangan gue kena halu lagi ya, harus bisa video call ya. Buat kalian yang bisa ngejodohin gue sama koko ya, cus, gue kasih kalian berapa ya, 5 juta tuh, mampus nggak lo? Jodohin tapi sampai beneran ya, jangan cuma nanti video call terus nanti bisa transferan sampai jadian ya, sampai coli-colian. Tapi ya. lu ngempanin gitu, koko tapi lu ngempanin.
Yang ngapain lu nyari koko-koko lu ngempanin giling? Tapi gue kemarin sampai ini ada ya, ini gue curhat dikit ya. Kemarin ada orang Indonesia koko nggak kaya sih, biasa aja. Gue bilang, padahal keluarganya udah di Amerika, Gap. Gue bilang, ya udah lu ke Amerika aja, kan visa juga lu udah tinggal bikin, keluarga lu di Amerika juga, nanti lu tinggal sama gue aja, nanti lu cari kerjaan apa, kita sharing living cost aja. Gue mau kok begitu. Lu gila. Lu inget Bener. cicilan rumah lu 60 juta per bulan. Ya kan kalau misalnya di kos-kosin nggak sampai segitu sih, Gap. Di kos-kosin 30 juta, bagi dua kan nggak berat, Gua nggak Gap. mau Ami jangan sampai gue ngempanin laki deh. Yuka nih masih ada jiwa tante-tante, guys. Beneran, dia masih ada jiwa hawa-hawa tante-tante, dia masih ada. Kalau aku jangan sampai Enggak. No, diralat. Bukannya tante-tante. Kalau misalnya lu beli apa, kita sama-sama kerja menghasilkan bareng-bareng. Oke, kalau misalnya gue ngasih makan dia, gue kagak mau juga lah. Gila, lu ngapain gue cari berondong, cari kucing? Sorry to say. Kalau gue mau kucing, aduh, ini di aplikasi mah tinggal nyari, saya nggak usah bayar. lu kalau lu mau nyari koko-koko, kampung gua banyak tuh Singkawang tuh ganteng-ganteng. Lu mau ke sana bulan 2 tuh, nanti keluar semua tuh mereka Imlek kan, pulang semua yang dari Australia, dari Amerika, dari Eropa yang kuliah-kuliah itu pada pulang semua tuh. Iya, Chinese New Year, Chinese New Year pas ya. Imlek. Tapi jauhan, gila, lu kebayang nggak gue dari Amerika apa 24 jam lebih ke Jakarta, terus ke Singkawang, terus harus bawa terlalu jauh. Kalau bisa sih koko-kokonya udah di Amerika ya, biar nggak ongkosnya nggak terlalu jauh ya, say. Tapi di SM kan banyak tuh koko-koko orang kita, orang Indonesia. Kalau nggak di Philadelphia tuh banyak tuh orang Indonesia. Ya udah, gue sama si itu aja deh, si laki-laki itu aja deh, yang nge-DM sama lu, yang nge-DM lu sama nge-DM itu. Jangan dibaca, ada barbar lagi. Yang di sana. Yang mana sih? Yang mana? Ih, ngelek. Oh, tiba. huru hara nggak tuh? Bercanda ya. Enggak, kemarin juga ada orang Indonesia, Chinese di sini, cuman nggak mau serious relationship, cuman pengen ngeweng doang gitu, ngeweng doang. Yuka sama Padahal anjing. Udah punya rumah sendiri. Enggak, aku tuh udah dijodohin sama Cika, udah dijodohin sama ini. Gilanya. Yuka tuh bener-bener dia butuh pasangan, guys. Dia tuh lonely-nya butuh pasangan. Kalau aku lonely-nya, aku harus ada orang di sekitarku gitu. Nggak, aku bener harus butuh pasangan karena biar nggak capek gitu. Hidup tuh kayak apa-apa ada di sebelah kita gitu loh. Jadi kalau misalnya capek segala macam pun worth it gitu. Ya udahlah, aku capek juga ada kamu gitu loh. Jadi yang jodohin kemarin tuh gimana? Udah dibahas kan tadi? Udah tadi. Udahlah, aku juga gini, aku tidak bisa menyalahkan siapapun. Aku bisa menyalahkan sendiri-sendiri karena aku bego. Ngerti gak sih? Bucin. Dan aku kayak yang terlalu sharing sama kalian juga, apa yang gue rasain di share gitu kan, jadi orang kayak ikut berpartisipasi padahal gue yang heboh. Tapi kan nggak Yuka, kalau ya relationship dia top nggak apa-apa, laki-lakinya top. Iya, kalau relationship jangan jadi boti juga, capek gila gue jadi lakinya boti. Kemarin tuh si berondong dia nggak bisa jadi top, kelinci say segini gitu, begini mau gimana masuknya, Gap? Ya nggak ya, baru masuk dikit aja udah mandek. Ya kan, pantat kita kan gede gitu kan, mau gimana masuknya, cuman kepala doang tuh. Tapi servisannya dia
Dia jatuh gimana sih, dia berondong jatuh cinta sama tante-tante kayak yang gue juga nggak kakak-kakak lah ya, jangan tante-tante lah ya, teteh-teteh gitu ya, teteh-teteh tante banget gue gitu kan. Masih 32 loh. 10 tahun mah oke lah ya. Buat New Year's aja sih. Lu kemarin New Year's nggak tidur gue. ciuman nggak? Emang nggak? Enggak, gue nggak kemana-mana. Kan keluar Gue bukan di kalian? rumah, gue zikir, baca yasin, terus sholat. Nah, kan Boleh gue ya. pikir, udahlah gue tiap tahun biasa udah party gitu loh. Tahun baru. Terus kemarin gue pikir dingin juga, udahlah gue sholat aja deh, sholat, gue zikiran, gue baca yasin. Nggak kemana-mana. Padahal Hong Kong, lu udah pernah New Year's di Hong Kong memang? Kan di Iya, Kowloon River-nya itu pesta pasti kembang dia apinya pakai meriah banget. fireworks. Cuma enggak lah, gue udah puas. Cuma pesta kembang api doang, mau ngapain coba? Ya. Ini tadi apa sih si artis ini, gue blok aja deh. Siapa ada sih? gila-gilanya. Itu dari tadi ngomongin mancing-mancing sana, mancing-mancing ke biar ini. kita ngebahas itu. Sini gue yang ngebloknya. Geli gue. Gue juga blok aja biar dia nggak masuk ke gue. Seru dengar kalian. Nggak kaget kita ngomong itu Bentar. tentang kalau kalian ngejudge kita ya nggak apa-apa, itu kalian kayak paling Benar, apa, itu urusan, paling punya itu surga urusan kan. hidup kalian juga. Iya, seolah-olah kalian paling suci, paling itu. Tuh kalian ujung-ujungnya ngeliatin video kita karena apa? Kepo. 8 Gap, ini 800 orang ini emang hantu. Ya kan? Emang hantu. Ngedengerin kita ngoceh. Kan yang nge-live tuh banyak tahu. Kayaknya ada Dewi Persik, ada Bunda Korla, ada ngapain kalian ngeliat kita coba? Why? Ada LL tuh. LL aja yang nonton 500. Cuci muka doang dia. LL cuci muka aja kalian nontonin. Kalian segabut Orang itu. Indonesia kan kayak gitu, antara kepo. Ini kita clearin ya. Aku sama Gaby nggak ada masalah sama LL. LL pun sudah mengkelirkan. Aku sama ada masalah sama Gaby. Cuman kemarin di tag gitu. Jadi dia kayaknya emosi lagi si LL-nya kan. Kayak yang flashback. Tapi LL nggak kenal sama aku, LL juga nggak ada masalah sama Gaby, udah clear gitu loh. Kemarin waktu live gue datang ke sana bilang si LL bilang selamat kenal ya Mak Yoke, dia bilang gitu. Ya dia hanya untuk mengklarifikasi kalau emang dia itu waktu masuk penjara dia dijebak, karena kan waktu itu kan videonya kan ada tuh yang gue ngomong tuh, dan gue memang itu punya bukti semuanya, sampai saat ini pun masih ada tuh buktinya di handphone satunya gitu loh. Jadi ada bukti semuanya. Jadi LL itu untuk menegaskan sama netizen, karena dia dibilang dia narapidana, dia bilang dia apa? Dia pemakai narkoba. Enggak, makanya kan kujelasin kan, di situ kan kujelasin dia tuh masuk penjara dijebak ya. Tapi dia udah ikhlas guys, udah move on juga, makanya dia bilang ya udah, yang udah ya udah gitu, dia bilang gitu. Cuman dia nggak mau namanya apa di itu lagi, biar pansos kan, biar apa, biar naik kan beritanya lagi gitu. Mereka kan kayak begitu, mereka kan pansos terus pansos, jadi dipikirnya udah manfaatin LL lagi deh untuk pansos. LL nggak kena sekarang ya. Gue lagi dipancing-pancing lagi, nggak gue ladenin nggak gue ladenin mau pansos sama siapa, adjustment nggak naik tuh gue mah nggak berantem kalau huru hara, pure story gue masih 200.000 lebih ya gimana Gap, orang juga sekarang udah pada mikir kontennya yang dia buat itu cuman palsu, nggak real. Dia nyentil gue terus kan, pengen adjustmentnya naik, gak gue ladenin
lagian mereka hebat sih, apa yang nontonnya si itu dihina, dicaci maki, ngejogrok di sana gitu loh, nggak ada dihina sampai Iya, sampai masih stay diludah-ludahin, aja. masih stay aja di sini. Mereka ngeliat ODGJ ngamuk soalnya. ODGJ tantrum. Ngerti? ODGJ yang nontonnya juga nggak gila. Gak usah nyalahin orangnya, yang ngebuka handphone, yang